Perayaan ulang tahun ke-8 Lembaga Swadaya Masyarakat Markas Pejuang Bogor dalam kurung MPB yang digelar pada 17 hingga 18 Januari 2025 di Hotel Grand Mulia, Sukaraja, Bogor bukan sekedar selebrasi. Dengan tema Bogor Istimewa Bersih Korupsi dengan Semangat Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, acara ini menjadi momen refleksi untuk menegaskan komitmen MPB dalam pengawasan dan pelayanan sosial. Peluncuran Divisi Desa Watch salah satu sorotan utama dalam perayaan Harlah MPB ke-8 adalah peluncuran divisi baru bernama Desa Watch. Divisi ini bertujuan untuk memantau penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan peruntukannya. MPB hadir untuk memastikan anggaran desa dikelola dengan baik dan transparan demi kesejahteraan masyarakat. Desa Watch menjadi bukti komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kata Ketua MPB, Atik Yulis Setiawati, SH. Diskusi lintas sektor untuk masyarakat acara ini juga menghadirkan diskusi dengan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah. Dalam sesi pertama, Nanang Suryana dari Inspektorat Pemda Bogor menyoroti pentingnya pengawasan internal untuk mendukung visi Indonesia bebas dari korupsi pada 2045. Nah, jadi karena temanya itu saya dapat informasi tentang generasi emas 2045 gitu ya. Dan ini kaitannya dengan bersih, Bogor yang bersih dari korupsi, Bogor bersih dari korupsi. Nah, ini nyambung sebenarnya dengan tugas kita bersama dengan Inspektorat untuk menjaga banyak kebutuhan adanya di Harlah MPB ke-8 ini menjadi momentum untuk mempertegas visi MPB dalam menciptakan Kabupaten Bogor yang bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan dukungan dari pemerintah, optimisme akan terus menguat dalam menghadapi tantangan ke depan. Semoga MPB terus menjadi inspirasi dalam memperjuangkan keadilan sosial dan menghadirkan Bogor yang lebih sejahtera.
Harlah ke-8 lembaga swadaya masyarakat Markas Pejuang Bogor dalam kurung MPB menjadi momen berharga untuk menguatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial. Dalam sebuah diskusi yang bertemakan jaminan kesehatan dan pelayanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, sejumlah narasumber mengemukakan apresiasi mendalam terhadap kontribusi MPB. Dr. Agus Fauzi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, memaparkan pencapaian Universal Health Coverage dalam kurung UHC di Kabupaten Bogor yang mencapai 97,4% pada Juni 2024. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas warga kini telah memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Dengan predikat UHC, masyarakat lebih mudah mengakses jaminan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor berupaya terus meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih optimal. Langsung aktif pada hari daftar. Ya, ini langsung. Jadi kalau masih ada yang belum aktif 1 hari, saya akan pertanyakan kenapa itu. Kan udah aktif 1 hari. Ya. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kurung Disdukcapil Kabupaten Bogor, Dr. Andes Hairudin Fulani, MM, juga memberikan penghargaan kepada MPB atas upaya mereka membantu masyarakat kurang mampu. Beliau menyoroti dukungan relawan MPB dalam pengurusan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi warga. Kami tidak pernah memilah mereka selama persyaratan terpenuhi. Cakupan perekaman KTP elektronik pada 2024 mencapai 99%, ujarnya. Perayaan Harlah MPB ini bukan sekedar merayakan pencapaian, tetapi juga memastikan langkah maju dalam kolaborasi yang lebih baik untuk masa depan Kabupaten Bogor yang lebih sejahtera dan bebas dari korupsi.
Pada sesi konferensi pers dalam Harlah MPB ke-8, kasus penyalahgunaan dana desa telah menjadi sorotan di berbagai wilayah, terutama dalam konteks program ketahanan pangan. Salah satu desa yang dilaporkan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban LPJ 100%. Namun ketika tim Desa Watch dari MPB melakukan pengecekan lapangan, ditemukan bahwa sapi yang dilaporkan tidak ada dan kandang baru saja dibangun. Hal ini menimbulkan kecurigaan laporan tersebut kemungkinan fiktif. Informasi beredar bahwa sapi tersebut sedang dititipkan dan pihak berwenang kini sedang mengawal kasus ini dengan serius. Investigasi ini bukan untuk menghukum kepala desa secara langsung, melainkan untuk memastikan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak disalahgunakan. Bunda Atik sebagai Ketua Umum LSM MPB yang turut mengawal kasus ini menyatakan bahwa mereka berkomitmen agar anggaran negara tidak digunakan dengan cara yang salah. Kemitraan antara pihak terkait termasuk pemerintah Kabupaten Bogor dan Inspektorat diharapkan dapat memastikan anggaran desa terrealisasi dengan baik. Dari lebih 23 desa yang sedang diselidiki, beberapa desa telah dilaporkan ke Inspektorat. Jika terbukti ada penyalahgunaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurung, DPMD Kabupaten Bogor akan memberikan kesempatan untuk mengembalikan uang tanpa proses hukum. Namun, jika adanya kesengajaan, proses hukum akan ditegakkan. Bunda Atik yang didampingi Ketua Desa Watch serta Divisi Hukum saat itu menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, terutama oleh pendamping desa dan inspektorat. Dengan adanya sistem pelaporan digital yang lebih transparan, pengelolaan anggaran diharapkan lebih teliti, tanpa ruang untuk penyelewengan. Upaya ini bukan untuk memenjarakan kepala desa, melainkan untuk memberikan efek jera dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Kalau dilihat dari ukuran umur 8 tahun, anak-anak yang ini perlu dibina, perlu arahan, sehingga persiapan keberadaan ini karena meleputan hati kita, karena hidupnya hati kita berbahagia kita di atas bumi. Amin. Dan saat ini saya tidak kenal 3-4 tahun yang lalu siapa Bunda Ati, siapa Kobra, siapa Api. Saya tidak kenal semua. Tapi dari energi positif kita, Allah menuntun yang kita sampai bertemu dan mencapai titik bahwa kita memang satu manusia yang punya rasa sosial tinggi, yang memiliki kemampuan bahwa kita mampu melakukan sesuatu yang orang mampu tapi tak dapat menjadikan sesuatu itu bisa berhasil. Kita orang-orang yang memang dipilih. Yakinkan bahwa kita orang-orang yang dipilih. Genggaman tangan inilah yang menjadikan kita kekuatan. Takkan mampu tangan kita mengangkat satu barang berat, tapi dengan kebersamaan kita akan angkat satu beban yang berat untuk menjadikan satu pertolongan. Jadi
Jadi saya secara pribadi amat sangat bersyukur dengan bersatunya saya di MPB. Saya dikenal, tapi juga mampu melakukan sesuatu seperti orang-orang yang bisa lakukan dengan menggunakan bimbingan daripada Bunda Ali. Beserta kita semua tidak akan pernah berjalan dengan kemampuan yang luar biasa, dan tidak mungkin kita bisa melakukan tanpa bimbingan juga. Solidaritas inilah yang menjadikan kita satu tujuan, satu ikatan, satu keluarga MPB, masyarakat pejuang Bogor. Selamat hari ulang tahun yang terdapat kepada MPB. Semoga semua tetap berjalan dan semakin baik kita bukan mencari keuntungan pribadi, tapi kita mencari keridoan yang akan membuka daripada keran-keran lain dalam kehidupan kita. Semoga teman-teman percaya akan semua ini. Jadilah Tuhan yang indah Daudnya dan indah berjuang. Sehingga siapapun memetik buah tersebut, siapapun orangnya, dari kalangan manapun orangnya, kita lakukan pohon itu dengan ikhlas yang mengambil buahnya. Dan jadilah pohon yang banyak daunnya, sehingga siapapun yang orang yang ikuti bisa dengan menikmati sambil angin, bisa menikmati dan mengikuti. Terima kasih Om Beri. Selamat malam saudara. Baik yang disampaikan oleh Om Beri nanti juga dapat memotivasi untuk merenung 8 tahun dan bersama MPB 8 tahun besar kita bisa seperti ini. Mudah-mudahan jaga, pelihara baik-baik depan, jangan terlalu banyak merepotkan Bunda yang sudah 8 tahun belakang itu terlalu direpotkan oleh kita. Sepakat teman-teman? Baik. Sekarang apa seperti semuanya?